Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika hidup kita dipenuhi keputusasaan, hingga kita rela mencari jalan pintas yang salah, hanya untuk menemukan kebenaran di ujung penderitaan. Pernahkah kita berpikir, seberapa jauh kita akan melangkah sebelum menyadari kesalahan kita? Simak kisah nyata yang penuh pelajaran ini, tentang seorang penjudi online yang mencari pertolongan di tempat yang salah. Rian adalah seorang pemuda asal Surabaya yang tinggal di sebuah apartemen kecil di pusat kota Amsterdam. Ia datang ke Eropa untuk mencari pekerjaan dan mengubah nasib. Namun, kehidupan di negeri asing tak seindah yang ia bayangkan. Setelah dipecat dari pekerjaannya sebagai pelayan restoran, Rian mulai mencari cara cepat untuk menghasilkan uang. Pilihannya jatuh pada judi online. Awalnya, ia hanya bertaruh kecil-kecilan di situs taruhan bola. Dalam beberapa minggu, ia menang besar dan mulai merasa ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang. Namun, keberuntungan tak selalu berpihak. Kekalahan demi kekalahan mulai datang, dan utang menumpuk. Di tengah keputusasaan, Rian mendengar obrolan dari sesama penjudi di sebuah kafe kecil di Amsterdam. Mereka membicarakan seorang dukun di pinggiran kota Utrecht yang konon bisa membantu para penjudi menang besar. Malam itu, Rian tak bisa tidur. Pikiran tentang kemungkinan menang besar dengan bantuan dukun terus menghantui. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba. Dengan sisa uang yang ia miliki, Rian naik kereta dari Amsterdam ke Utrecht. Kota tua itu dikenal dengan kanal-kanalnya yang indah, tetapi Rian tak punya waktu untuk menikmati pemandangan. Ia hanya memikirkan cara agar dapat bertemu dengan dukun yang disebut-sebut bisa mengubah nasibnya. Rian tiba di sebuah kawasan terpencil di pinggiran Utrecht. Ia berjalan melewati jalanan kecil yang sepi, dengan pohon-pohon besar yang tampak menyeramkan di malam hari. GPS di ponselnya menunjukkan sebuah alamat yang mengarah ke sebuah rumah tua bergaya Belanda. Pintu rumah itu terbuat dari kayu tua yang mulai lapuk, dengan lentera redup yang tergantung di dekatnya. Ketika mengetuk pintu, seorang pria tua berwajah keriput membukanya. Pria itu mengenakan jubah hitam panjang, dan matanya tajam seperti menusuk. Tanpa banyak bicara, pria itu mempersilakan Rian masuk. Di dalam rumah, suasananya lebih aneh. Bau dupa menusuk hidung, dan ruangan itu dipenuhi benda-benda ritual seperti patung kecil, lilin merah, dan sebuah meja dengan kain hitam yang dihiasi simbol-simbol aneh. Dukun itu memperkenalkan dirinya sebagai Willem. Untuk menang besar, kau harus siap memberikan sesuatu yang besar, kata Willem dengan suara berat. Rian terdiam sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Willem meminta Rian membawa sesajen berupa ayam hitam, koin emas, dan sebuah botol kecil berisi darahnya sendiri. Ini syaratnya. Besok malam, kau harus datang lagi untuk melakukan ritual. Rian tak punya banyak pilihan. Ia menerima semua syarat itu dengan harapan ritual ini akan membawanya pada keberuntungan besar. Malam berikutnya, Rian kembali ke rumah Willem dengan membawa semua yang diminta. Seekor ayam hitam dalam kandang kecil, sebuah koin emas yang ia beli dari toko barang antik, dan botol kecil yang berisi darah hasil tusukan di jari tangannya. Sepanjang perjalanan, udara malam di pinggiran Utrecht terasa semakin dingin dan mencekam. Hatinya penuh keraguan, tetapi ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan. Ketika Rian tiba, Willem sudah menunggunya di ruangan gelap itu. Sebuah lingkaran dengan simbol-simbol tak dikenali tergambar di lantai, dikelilingi lilin-lilin merah yang menyala. Willem memintanya berdiri di tengah lingkaran sambil membawa ayam hitam tersebut. Sekarang, ikuti apa yang aku katakan, ucap Willem dengan suara pelan namun tajam. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak Rian pahami. Suaranya bergaung di ruangan kecil itu, membuat bulu kuduk Rian berdiri. Willem menyuruh Rian menyembelih ayam itu di tengah lingkaran, tepat di atas simbol berbentuk segitiga. Darah ayam mengalir deras, membasahi lantai kayu yang sudah tua. Bau anyir memenuhi ruangan, membuat Rian merasa mual. Namun, ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Setelah itu, Willem mengambil botol berisi darah Rian dan menuangkannya ke dalam mangkuk tanah liat. Ia mencampurnya dengan abu hitam, lalu mulai menggambar simbol-simbol di dahi dan tangan Rian. Kau sekarang telah membuka pintu keberuntungan, kata Willem sambil menatap Rian dengan mata yang tajam. Tapi ingat, pintu itu juga membawa risiko. Jangan pernah melanggar apa yang sudah disepakati. Rian yang masih bingung hanya mengangguk. Ia tak banyak bertanya, hanya ingin ritual ini selesai secepatnya. Willem menyerahkan sebuah kantong kecil berisi serbuk hitam dan memintanya menaburkannya di depan layar komputer sebelum berjudi. Lakukan ini, dan kau akan menang, tegas Willem.
Rian meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega telah menyelesaikan ritual, tetapi bayangan darah dan simbol-simbol aneh itu terus menghantuinya sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di apartemennya di Amsterdam, Rian langsung mencoba instruksi Willem. Ia menaburkan serbuk hitam itu di depan layar komputernya sebelum membuka situs judi online. Dengan jantung berdebar, ia mulai bertaruh. Malam itu, keberuntungan benar-benar berpihak padanya. Dalam waktu singkat, ia memenangkan jumlah uang yang sangat besar. Rian hampir tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Namun, kemenangan itu membawa rasa puas yang hanya bertahan sebentar. Setiap kali ia melihat saldo akunnya yang terus bertambah, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Seolah-olah ada bayangan gelap yang mengintai di belakangnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah ritual, Rian bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat gelap tanpa ujung. Di kejauhan, ia melihat sosok hitam besar dengan mata merah menyala, berjalan perlahan ke arahnya. Suara berat dan tawa menyeramkan menggema di sekelilingnya. Ketika sosok itu semakin dekat, Rian terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek dari rasa lelah dan ketegangan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pagi itu, Rian terbangun dengan perasaan aneh. Meskipun saldo rekeningnya kini penuh dengan uang hasil kemenangan besar, ia merasa seperti ada sesuatu yang salah. Ia mencoba mengabaikan firasat buruk itu dan memutuskan untuk menikmati hari dengan berbelanja barang-barang mewah di pusat kota Amsterdam. Rian membeli pakaian bermerek, jam tangan mahal, dan bahkan sepeda listrik canggih. Dengan uang di tangannya, ia merasa seperti raja kecil di kota itu. Namun, meski ia mencoba menikmati kebahagiaannya, bayangan sosok hitam dari mimpinya terus menghantui pikirannya. Malam harinya, Rian kembali berjudi, kali ini dengan taruhan yang lebih besar. Ia merasa tak terkalahkan, seperti ada kekuatan yang memandu setiap langkahnya. Dan benar saja, keberuntungannya terus berlanjut. Kemenangan demi kemenangan membuatnya semakin percaya diri. Namun, mimpi buruk kembali datang. Kali ini lebih mengerikan. Dalam mimpinya, sosok hitam besar itu tidak hanya mendekatinya, tetapi mulai mengejarnya. Rian berlari sekuat tenaga melalui kegelapan tanpa ujung, tetapi makhluk itu semakin dekat. Tawa mengerikan itu menggema, membuat tubuh Rian terasa berat seperti tertahan oleh sesuatu. Ia terbangun dengan teriakan keras, napas tersengal, dan tubuh gemetar. Kali ini, mimpi itu terasa begitu nyata hingga ia merasa makhluk itu ada di dalam kamarnya. Ketika ia menoleh ke sudut ruangan, ia bersumpah melihat bayangan hitam bergerak cepat sebelum lenyap. Rian mulai ketakutan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya efek dari stres dan kurang tidur. Tapi kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di apartemennya. Barang-barang berpindah tempat tanpa alasan, lampu sering berkedip, dan suara-suara aneh terdengar di malam hari. Rian memutuskan untuk menghubungi Willem. Ia kembali ke rumah tua itu dengan harapan mendapat jawaban. Willem yang mendengar cerita Rian hanya tertawa kecil. "Semua ini adalah bagian dari kesepakatan," kata Willem dengan tenang. "Kau sudah mendapatkan keberuntunganmu. Tapi jangan lupa, setiap keberuntungan memiliki harga." Rian yang mulai merasa putus asa bertanya, "Apa aku bisa menghentikannya?" Willem menggeleng. "Kau sudah membuka pintu. Sekarang, kau harus menerima apa yang datang." Kata-kata Willem membuat Rian semakin takut. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seperti sedang diawasi. Setiap bayangan di jalan tampak seperti bergerak, dan suara langkah kaki yang samar terdengar di belakangnya. Malam itu, teror semakin menjadi. Ketika Rian mencoba tidur, ia merasa ada sesuatu yang berat menekan dadanya. Ia tak bisa bergerak, seolah tubuhnya lumpuh. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan hitam besar itu berdiri di samping tempat tidurnya. Mata merah menyala itu menatapnya dengan tajam, dan tawa menggelegar memenuhi ruangan. Rian ingin berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. Air matanya mengalir tanpa henti, dan ia merasa seperti sedang ditarik ke dalam kegelapan. Ketika akhirnya ia bisa bergerak, bayangan itu menghilang, meninggalkannya dengan rasa takut yang tak terlukiskan. Ia tak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang salah. Rian sadar, jalan yang ia pilih telah membawanya ke dalam teror yang tak ia pahami. Setelah malam penuh teror itu, kehidupan Rian semakin tak terkendali. Ia mencoba melupakan semua kejadian aneh dengan menenggelamkan dirinya dalam dunia judi online. Namun,
keberuntungannya mulai berubah. Setiap taruhan yang ia pasang berakhir dengan kekalahan. Dalam waktu singkat, semua uang yang ia menangkan habis. Rian tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia mencoba meminjam uang dari teman-temannya, tetapi tak ada yang bersedia membantunya. Utang-utang lama yang belum ia lunasi mulai menghantui, dengan ancaman dari rentenir yang tak segan-segan menggunakan kekerasan. Di tengah kekacauan itu, teror makhluk hitam besar yang menghantui Rian semakin menjadi-jadi. Ia mulai melihat bayangan hitam itu di mana-mana, di cermin kamar mandi, di sudut apartemen, bahkan di tengah jalan. Sosok itu selalu sama, besar dengan mata merah menyala dan tawa menyeramkan yang bergema di telinganya. Rian mencoba mencari jalan keluar. Ia mendatangi Willem untuk terakhir kalinya, memohon agar dukun itu membantunya menghentikan semua teror ini. Tapi kali ini, Willem tampak berbeda. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat penuh ketakutan. "Aku tak bisa membantumu lagi," ujar Willem dengan suara gemetar. "Makhluk itu sudah terikat denganmu. Kau sendiri yang harus menyelesaikannya." Rian merasa seperti tenggelam dalam keputusasaan. Ia meninggalkan rumah Willem dengan pikiran yang kacau. Dalam perjalanan pulang, langkah kakinya terasa berat, dan udara malam terasa semakin dingin. Ia merasa seperti sedang diawasi, tetapi ketika menoleh ke belakang, jalanan kosong melompong. Sesampainya di apartemen, Rian mendapati keadaan semakin memburuk. Televisi menyala sendiri, tirai kamar bergerak meski jendela tertutup rapat, dan suara-suara aneh terdengar dari dapur. Rian mencoba membaca doa yang pernah ia pelajari saat kecil, tetapi mulutnya terasa terkunci. Malam itu, Rian menghadapi teror terbesarnya. Saat ia mencoba tidur, sosok hitam besar itu muncul lagi, kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Makhluk itu mendekat, menunduk hingga wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Rian. Nafasnya terasa panas, dan suaranya menggema seperti ribuan bisikan yang menyatu. "Kau milikku," kata makhluk itu dengan suara menggelegar. Rian menjerit sekeras-kerasnya, tetapi tak ada yang mendengar. Tubuhnya gemetar, dan ia merasa seperti akan kehilangan akal. Dalam kepanikan, ia lari keluar dari apartemen hanya dengan pakaian tidur. Ia berlari tanpa arah di jalanan Amsterdam yang sepi, berharap bisa melarikan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Langkahnya membawanya ke sebuah masjid kecil di sudut kota. Tanpa sadar, ia masuk ke dalam dan langsung sujud di lantai dingin. Air matanya mengalir deras saat ia memohon pertolongan kepada Allah, meskipun hatinya penuh keraguan. Malam itu, Rian merasa untuk pertama kalinya ada sedikit ketenangan di dalam hatinya. Meski teror masih menghantuinya, ia tahu bahwa ia harus mencari jalan untuk menyelamatkan dirinya. Malam itu, Rian tertidur di dalam masjid kecil yang sunyi. Meski lelah dan ketakutan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di tempat itu. Udara hangat menyelimuti tubuhnya, dan ia mendengar lantunan ayat Al-Quran yang lirih dari speaker masjid, membangkitkan kenangan masa kecilnya ketika ia masih sering ikut sholat bersama ayahnya di Surabaya. Keesokan paginya, ia terbangun ketika seorang pria tua dengan janggut putih menyentuh bahunya. Pria itu mengenakan gamis sederhana dan tersenyum hangat. "Assalamualaikum, Nak. Kau terlihat seperti seseorang yang sedang membawa beban berat. Apa kau ingin berbagi cerita?" Rian awalnya ragu, tetapi wajah ramah pria itu membuatnya merasa aman. Ia menceritakan semua yang terjadi, mulai dari kecanduannya pada judi online, pertemuannya dengan Willem, hingga teror sosok hitam yang menghancurkan hidupnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ustaz Ahmad, seorang imam masjid yang sudah bertahun-tahun tinggal di Amsterdam. Dengan sabar, ia mendengarkan cerita Rian tanpa menyela. Setelah Rian selesai bercerita, Ustaz Ahmad menatapnya dengan pandangan penuh kasih. "Anakku, apa yang kau alami adalah akibat dari langkah yang kau ambil. Kau mencari pertolongan di tempat yang salah, dan sekarang kau terjebak dalam lingkaran yang gelap. Tetapi Allah Maha Pengampun. Dia selalu memberi jalan keluar bagi hambanya yang benar-benar ingin bertaubat." Rian terdiam, hatinya terasa berat. Ia tahu kata-kata Ustaz itu benar. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah. Ustaz Ahmad mengajaknya untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Ia mengajarkan Rian berwudu dengan benar, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Setelah itu, mereka berdiri bersama untuk sholat duha. Saat sujud, air mata Rian mengalir deras. Ia merasa seperti sedang berbicara langsung kepada Allah, memohon ampun atas semua dosa-dosanya. Setelah selesai sholat, Ustaz Ahmad membimbingnya membaca kalimat syahadat dengan penuh penghayatan. Suara Rian bergetar saat ia mengucapkan kalimat itu,
tetapi hatinya merasa ringan, seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul perlahan mulai terangkat. "Kau telah mengambil langkah pertama menuju jalan yang benar," kata Ustaz Ahmad sambil menepuk pundaknya. "Tetapi ini baru permulaan. Kau harus bersedia meninggalkan semua hal yang membawa kegelapan ke dalam hidupmu, termasuk judi dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya." Rian mengangguk. Ia tahu keputusan ini tidak mudah, tetapi ia yakin bahwa inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua teror yang menghancurkan hidupnya. Hari itu, Rian memutuskan untuk tinggal sementara di masjid. Ia tidak ingin kembali ke apartemennya yang penuh dengan kenangan buruk. Ustaz Ahmad dan jamaah masjid lainnya menyambutnya dengan hangat. Mereka memberinya makanan dan pakaian sederhana, serta mengajaknya untuk ikut dalam berbagai aktivitas keagamaan. Malam itu, Rian tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara-suara aneh, dan tidak ada bayangan hitam yang mengganggu. Ia merasa seperti telah menemukan harapan baru di tengah hidupnya yang hancur. Namun, perjalanan Rian belum selesai. Ia tahu bahwa masa lalunya masih membayangi, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari semua perbuatannya. Hari-hari Rian di masjid mulai berjalan dengan damai. Ia belajar mengaji, sholat 5 waktu tepat waktu, dan mendengarkan ceramah Ustaz Ahmad tentang kehidupan yang penuh berkah. Setiap kata yang ia dengar seolah menjadi obat untuk luka batinnya. Namun, bayangan masa lalunya belum sepenuhnya hilang. Pada suatu malam setelah sholat Isya, Rian duduk bersama Ustaz Ahmad di serambi masjid. Ia mulai membuka hati tentang ketakutannya yang masih tersisa. "Ustaz, aku merasa lebih tenang sekarang, tetapi mimpi buruk itu kadang masih datang. Sosok hitam itu, aku takut ia tidak akan pernah pergi," ungkap Rian dengan suara bergetar. Ustaz Ahmad tersenyum lembut. "Anakku, makhluk itu hanyalah pengingat dari perbuatan yang pernah kau lakukan. Selama kau terus mendekatkan diri pada Allah, mereka tidak akan punya kekuatan untuk menyakitimu. Ingat, tidak ada yang lebih besar dari kuasa Allah." Rian mengangguk, meski hatinya masih menyimpan kekhawatiran. Ia memutuskan untuk memperkuat imannya dengan lebih banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Namun, kehidupan lamanya tidak begitu saja melepaskannya. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan masjid, seorang pria tak dikenal muncul. Ia mengenakan jaket kulit hitam dan bertubuh besar. Wajahnya keras, dengan tatapan mata yang tajam. "Kau Rian, kan?" tanya pria itu dengan nada mengintimidasi. Rian yang terkejut hanya bisa mengangguk pelan. "Kau punya utang yang belum kau bayar." "Bos kami tidak suka menunggu," lanjut pria itu sambil menyeringai. Rian tahu ini adalah salah satu rentenir yang dulu ia pinjami uang. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Aku sedang berusaha memperbaiki hidupku. Beri aku waktu," kata Rian dengan suara bergetar. Pria itu mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Rian. "Waktu? Bos kami tidak peduli dengan ceritamu. Kau punya 3 hari untuk membayar, atau kami akan datang lagi. Dan kali ini, tidak hanya untuk berbicara." Setelah pria itu pergi, Rian merasa seluruh dunianya runtuh lagi. Ia tahu ia tak punya uang untuk membayar utangnya, dan ia juga tak ingin melibatkan masjid dalam masalah ini. Ia kembali menemui Ustaz Ahmad, yang mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. "Ini ujian untukmu. Nah, kau sudah memilih jalan yang benar, tetapi setan tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba mengembalikanmu ke jalan yang salah. Jangan biarkan rasa takut mengalahkanmu. Mintalah pertolongan kepada Allah," nasihat Ustaz Ahmad. Rian memutuskan untuk melakukan sholat tahajud malam itu, memohon pertolongan Allah. Ia bersujud lebih lama dari biasanya, menangis dalam doa, meminta perlindungan dan jalan keluar dari semua masalahnya. Ketika ia bangun dari sujud, hatinya terasa lebih ringan. Ia merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, memberinya keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Pagi itu, Rian bangun dengan semangat baru. Meski ancaman dari rentenir masih menghantuinya, ia merasa lebih siap untuk menghadapi segalanya. Setelah sholat subuh, ia duduk di serambi masjid, menikmati udara pagi yang sejuk. Di kejauhan, ia melihat seorang pria mendekat. Pria itu berpenampilan sederhana, mengenakan kemeja putih lusuh dan celana panjang yang sedikit kebesaran. Ia membawa sebuah tas kecil yang terlihat berat. Saat pria itu semakin dekat, wajahnya yang lelah namun ramah terlihat jelas. "Assalamualaikum. Apakah ini masjid tempat Ustaz Ahmad berada?" tanya pria itu dengan suara lembut. "Waalaikumsalam,"
jawab Rian sambil tersenyum. Benar, Ustaz Ahmad sedang di dalam. Silakan masuk. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Hasan, seorang pedagang kain keliling yang baru tiba di Amsterdam. Ia mendengar kabar tentang masjid ini dan ingin bertemu Ustaz Ahmad untuk meminta bimbingan rohani. Rian mengantarnya masuk dan mempertemukannya dengan Ustaz Ahmad. Mereka berbicara cukup lama, sementara Rian kembali ke tugasnya membersihkan masjid. Namun, saat matahari mulai meninggi, Ustaz Ahmad memanggil Rian untuk bergabung. Rian, Pak Hasan memiliki cerita yang luar biasa. Aku rasa kau perlu mendengarnya, kata Ustaz Ahmad. Rian duduk bersama mereka, mendengarkan kisah Pak Hasan yang penuh perjuangan. Ia bercerita bagaimana hidupnya hancur karena judi dan utang, tetapi ia berhasil bangkit dengan tekad dan keimanan yang kuat. Saya dulu seperti kamu, Rian, kata Pak Hasan dengan nada serius. Saya terjebak dalam lingkaran setan yang sama. Tetapi ketika saya memutuskan untuk berserah diri kepada Allah, perlahan-lahan semuanya berubah. Saya kehilangan banyak hal, tetapi saya mendapatkan kedamaian yang tak ternilai harganya. Kisah Pak Hasan menginspirasi Rian. Ia merasa seperti melihat bayangan dirinya sendiri dalam pria itu. Setelah mendengarkan, ia memberanikan diri untuk bertanya, tapi bagaimana caranya bertahan saat dunia terasa begitu gelap? Bagaimana mengatasi rasa takut? Pak Hasan tersenyum lembut. Dengan terus berjalan, Rian, jangan pernah berhenti. Setiap langkah kecil menuju Allah akan menjauhkanmu dari kegelapan. Dan ingat, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Hari itu, Rian merasa mendapatkan kekuatan baru. Ia mulai berpikir untuk mencari cara melunasi utangnya tanpa kembali ke dunia judi. Ia juga bertekad menghadapi rentenir itu dengan kepala tegak, meski hatinya penuh kecemasan. Hari yang dijanjikan oleh rentenir akhirnya tiba. Rian menghabiskan malam sebelumnya dengan berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Ia tahu bahwa ia tak punya uang untuk membayar utangnya, tetapi ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak kembali ke jalan yang salah. Setelah sholat subuh, Rian berbicara dengan Ustaz Ahmad. Ustaz, aku tahu mereka akan datang hari ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku ingin tetap di jalan ini, apapun risikonya, kata Rian dengan suara tegas meski tangan gemetar. Ustaz Ahmad menatapnya dengan penuh kebanggaan. Allah melihat niatmu, Rian. Jangan khawatir. Dia akan melindungimu. Menjelang sore, dua pria bertubuh besar muncul di masjid. Salah satunya adalah pria yang sebelumnya menemui Rian. Mereka masuk ke halaman masjid dengan langkah berat, wajah mereka penuh ancaman. Rian, waktumu habis, kata salah satu dari mereka dengan nada dingin. Rian berdiri dengan tenang. Meski hatinya berdegup kencang, ia mencoba menunjukkan keberanian. Aku tidak punya uang saat ini, jawab Rian dengan jujur. Tapi aku sedang berusaha memperbaiki hidupku. Beri aku waktu lebih banyak. Pria itu tertawa sinis. Waktu? Kau pikir ini lelucon? Kalau kau tidak bisa bayar, kau akan menyesal. Salah satu dari mereka mendekat, mengangkat tangan seolah akan memukul Rian. Namun tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah gerbang masjid. Berhenti! Semua mata tertuju pada Pak Hasan, yang berdiri dengan tas kain besar di tangannya. Ia berjalan mendekat dengan langkah mantap. Kalian tidak punya hak untuk mengancam orang di tempat suci ini, katanya dengan nada tegas. Para rentenir itu tampak bingung, tetapi Pak Hasan melanjutkan. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan tumpukan uang tunai. Ini cukup untuk melunasi utang Rian. Ambil uang ini, lalu pergi dan jangan pernah kembali, ucapnya sambil menyerahkan uang itu. Para rentenir terkejut, tetapi mereka segera mengambil uang itu tanpa banyak bicara. Setelah memastikan jumlahnya, mereka pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Rian yang masih terpana. Setelah semuanya selesai, Rian menghampiri Pak Hasan dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Bapak melakukan ini untukku? Aku bahkan tidak mengenal Bapak, tanyanya dengan suara bergetar. Pak Hasan tersenyum hangat. Ketika aku berada di posisimu, seseorang juga membantu aku. Aku hanya meneruskan kebaikan itu. Hidup ini adalah tentang saling membantu. Rian, jangan sia-siakan kesempatan ini. Hari itu menjadi titik balik besar bagi Rian. Ia merasa bahwa Allah benar-benar menjawab doanya melalui orang-orang di sekitarnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas dari beban masa lalu. Namun, ia tahu perjuangannya belum selesai. Ia harus menjaga keimanannya dan tetap teguh di jalan yang telah ia pilih.
Rian tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Setelah kejadian dengan rentenir, ia merasa seolah-olah terlahir kembali. Meskipun beban masa lalunya masih ada, ia kini tahu bahwa ia tidak sendirian. Allah, dengan caranya yang penuh rahmat, telah menuntunnya keluar dari kegelapan. Dengan tekad yang kuat, Rian memulai hidup baru. Ia tidak lagi menghabiskan waktu untuk berjudi atau mencari jalan pintas yang membawa pada kehancuran. Sebagai gantinya, ia berusaha menata kehidupannya dengan bekerja di sebuah toko buku kecil yang dimiliki oleh seorang jamaah masjid. Hari-hari Rian kini dipenuhi dengan kebiasaan baru. Setiap pagi ia sholat berjamaah, setiap malam ia membaca Al-Quran, dan setiap hari ia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Perubahan ini tidak datang dengan mudah, namun ia merasa semakin dekat dengan Allah, merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu hari, saat ia sedang bekerja di toko buku, ia melihat seorang pemuda berdiri di depan toko, tampak bingung. Rian mendekat dan menyapanya. "Assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu?" Pemuda itu menoleh dengan wajah cemas. "Waalaikumsalam. Saya baru saja pindah ke sini, dan saya sedang mencari tempat untuk menginap sementara. Saya sedang kesulitan mencari pekerjaan dan tempat tinggal." Rian melihat pemuda itu dengan rasa iba. Tanpa ragu, ia mengajaknya masuk ke dalam toko dan memberinya makanan ringan. Setelah berbicara lebih lama, ia mengetahui bahwa pemuda itu bernama Amir, seorang pengungsi yang baru tiba di Amsterdam. Rian merasa terpanggil untuk membantu. Ia mengajaknya tinggal sementara di masjid dan membantu mencari pekerjaan. Dalam beberapa minggu, Amir mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya, dan Rian merasa bahagia bisa menjadi bagian dari perubahan hidup seseorang. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, saat Rian pulang setelah sholat tarawih, ia melihat sosok hitam besar yang pernah menghantuinya berdiri di depan masjid. Hati Rian berdegup kencang, tetapi kali ini ia tidak lari. Ia berjalan maju dengan penuh keberanian. Makhluk itu mendekat, namun kali ini ia tidak lagi menakutkan. Wajahnya yang dulu menyeramkan kini tampak kabur, seolah-olah ia tidak lagi memiliki kekuatan atas Rian. "Aku tidak takut padamu lagi," kata Rian dengan suara tegas. "Aku sudah memilih jalan yang benar, dan aku tidak akan pernah kembali ke jalan gelap itu." Sosok hitam itu terdiam sejenak sebelum perlahan menghilang, seperti disapu angin. Rian merasa dadanya ringan, dan ia tahu bahwa ia telah mengalahkan ketakutan yang selama ini menguasainya. Saat itu, Rian menyadari bahwa hidupnya telah benar-benar berubah. Ia tidak lagi dibayangi masa lalu, dan ia tidak lagi terjebak dalam kegelapan yang pernah menghancurkannya. Dengan langkah yang mantap, ia melangkah ke dalam masjid, merasa bahwa ia telah menemukan cahaya yang tak akan pernah padam. Allah telah menunjukkan jalannya, dan Rian bertekad untuk terus berjalan di jalan yang terang itu, meskipun dunia di sekitarnya kadang penuh dengan godaan dan tantangan. Ia tahu bahwa selama ia tetap berpijak pada iman, kegelapan tak akan pernah mampu mengalahkan cahayanya. Demikian cerita tentang Rian, seorang pria yang terjebak dalam dunia judi dan teror yang menghantuinya, namun akhirnya menemukan jalan terang setelah berjuang kembali kepada Allah. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak ada jalan yang terlalu gelap untuk dilalui jika kita memiliki tekad dan keinginan untuk berubah. Setiap dosa yang kita lakukan, tidak peduli seberapa besar, bisa diampuni dengan taubat yang tulus. Hikmah yang bisa kita ambil adalah, kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan akan membuka jalan hidayah dalam hidup kita. Ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri dan bertindak dengan niat yang ikhlas, Allah akan menunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitan. Jangan pernah merasa putus asa, karena setiap langkah kecil menuju kebaikan akan mengantarkan kita kepada kedamaian sejati.